Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ketok. Memang putih soalnya background putih. Oh. Opening. Jiko itu. Bukan channel. Hai guys, welcome back to my channel Arfan Rainando. Nah, kan saya kan terinfeksi, otomatis kan ada anggota keluarga yang kontak erat. Iya. Nah, jadi saya pun dihubungi pihak bidan desa. Kalau intinya ketua gugus covid, satgas covidnya dari desa kita ya guys. Itu malam harinya setelah saya terinfeksi itu, setelah saya dinyatakan positif dihubungi. Nah, ya pikiran saya saya harus mendaftarkan anak dan suami saya untuk di swab. Swab juga, ya. Karena kita kontak selama istri positif. Sebelum positif juga kan kita kontak. Nah, untuk menuju agar anak dan suami bisa swab itu tahapnya males banget pokoknya. Ya. Menurut saya sih terlalu lama sih. Terlalu lama. Dari istri positif tanggal berapa ya? Tanggal positif itu tanggal 11. Tanggal 11 sampai di swabnya itu tanggal 16. Tanggal 16. Untuk kita swab di Puskesmas terdekat ya guys. Mungkin karena di daerah sini lagi banyak ya yang kemungkinan baru banyak kasusnya. Jadi mungkin untuk menunggu swabnya lumayan lama sih. Ibaratnya 5 hari kalau nggak salah itu guys. Ya, ibaratnya kalau di rumah sakit itu yang sakit satu, tapi anggota keluarga yang lain yang kontak tadi itu swabnya di puskesmas juga seperti itu. Jadi di puskesmas itu yang swab juga banyak sekali. Ya, anak-anak kecil juga banyak. Ada anak kecil, ada yang balita, bayi pun ada. Nanti ada cuplikan sebentar untuk ketika waktu saya di puskesmas, nanti ada ya sedikit video. Cuplikan video. Ketika masih menunggu swab di puskesmas dan menunggunya lama guys. Saya di puskesmas aja jam berapa ya? Jam berapa? Jam 8 ya. Dari jam 8 nyampe sana nunggu sampai disiapkan tempatnya dan lain-lain sekitar jam 10. Dan saya antri pertama karena saya menunggunya dari jam 8 pagi guys. Ternyata mulai swabnya jam 10. Pengalaman ketika swab gimana? Untuk ketika swab gimana ya? Ya kita sih disuruh duduk aja. Terus kemudian ada dokter yang bawa alat yang untuk swab itu guys, seperti apa ya? Cotton bud gitu, mungkin ukirannya kalau nggak salah sekitar segini ya. Nanti dimasukkan ke lubang hidung sebelah kanan kiri. Ketika masuk ke lubang hidung, wah rasanya sih sakit sih enggak, cuma geli tapi sampai nggak nyaman sampai dalam banget, intinya kayak gitu. Walaupun tak kuat-kuatin ya tetap aja keluar air matanya guys. Bukan nangis sih, cuma bahasa Jawanya terocoh ya. Ya, keluar air mata sendiri kayak gitu sih. Setelah hidung sama tenggorokan. Untuk tenggorokan sih nggak begitu, cuma di swab dikit aja yang, tapi ya lumayan masuk juga sih. Nah, bayangkan yang orang dewasa aja sakit, apalagi anak-anak. Iya, seperti itu. Dan apalagi waktu ketika swab kan aku dulu ya guys, baru anak. Untuk waktu itu aku setelah di swab baru anak, kan anak melihat aku waktu di swab, jadi mungkin menurut si anak takut ya. Jadi sebelum di swab untuk anak saya nangis ya. So, waktu mau di swab dia nangis dulu, tapi untuk dokternya baik sih, itu baik. Waktu di swab ya walaupun nangis sih, tapi bisa sih untuk di swab si anak, walaupun agak berontak ya. Nggak apa-apa, yang penting ya gitu deh.
Nah, waktu kamu swab itu ternyata ada mobil dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu nyemprot rumah. Saya Iya. di rumah sendiri. Saya dikabarin istri, ada video cuplikan sebentar, Itu ada mobil BPD nyemprot. desinfeksi rumah Iya, mungkin ya untuk jalan sekitar rumah, depan rumah, sekitar rumah. Mungkin itu dari gugus COVID-nya kali ya. Iya, mungkin yang ngabarin dari gugus COVID-nya. COVID disemprot rumah. Mungkin protokolnya seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati. Ya, cuma kita mengikuti aja lah. Mengikuti aja alurnya gitu. Nah, kalau untuk saya kan dulu swabnya sekali ya. Waktu itu swabnya sekali. Kalau Untuk suami saya dan dan itu anak dua kali ternyata. Hari pertama dan hari kedua, 2 hari berturut-turut. Iya, menurut saya sih kemungkinan karena kita kontak sama pasien positif, jadi swabnya langsung 2 kali, guys. Nah, swabnya 2 kali itu udah 5 hari setelah itu, setelah saya positif ya. Ya. Terus untuk menunggu hasil swab dari anak dan suami pun tuh lama sekali, kira-kira semingguan. Kira-kira kurang lebih seminggu lah, dari tanggal berapa, 16 sampai 16 kita dikabarkan negatif itu tanggal 23 November. Itu pun kita inisiatif sendiri. kita tanya ke gugus COVID-nya. Entah gugus COVID-nya yang lupa ngabarin atau gimana. Kita tanya. Jadi Kita jangan kita harus aktif sih, ya, aktif tanya sama gugus COVID, karena menurut saya sih ya untuk gugus COVID-nya sudah baik sih, cuma ada kritik sedikit sih untuk lebih diperhatikan aja untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ya, lebih diperhatikan untuk masalah obat atau ditanya masalah kita lebih gejala. ketat cara Iya. isolasi mandiri juga. Kalau mungkin kan kita orang kesehatan ya, Iya. jadi Pastinya kita agak mudeng kayak iya, gitu. kita tahu untuk obat apa yang perlu dibutuhkan ketika kita selama isolasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Jadi selama kita isolasi, saya cuma mengonsumsi vitamin. Untuk vitamin Sama yang kita zinc. konsumsi apa ya? Nyebut jenis gak apa-apa ya. Apa, oke. Saya itu mengonsumsi CDR satu, CDR. terus zinc tablet. Oke. Terus kalau kombinasi sih vitaminnya hari Bikomsi. pertama CDR, nanti selanjutnya Bikomsi sama Imunos. Ya, gitu. kita kasih Imunos juga. Itu kalau CDR saya minum sekali sehari karena vitamin C-nya sudah 1000 mili. Terus kalau kombinasinya itu hari berikutnya itu Bikomsi sekali sehari sama Imunos sekali sehari sama zinc itu tiap hari. Selain itu minum Yakult juga tiap hari. Iya. Kalau untuk suami dan anak, Untuk saya sendiri, saya minum 2 suplemen ya, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. walaupun Yaitu dia nggak terinfeksi, tetap tapi minum ya, harus guys. minum karena Iya. kan kita kan kontak, Harus fit. bukan kontak ya. Intinya kan kita satu rumah, kita Iya. nggak tahu keadaan virus itu di mana, nggak tahu. Iya. Jadi harus tetap minum vitamin. Ya, kita minum vitamin. Untuk saya minum vitamin Imunos ya guys, sehari sekali pagi ditambah dengan Bikomsi, kombinasinya sama Bikomsi. Intinya maksimal kita pakai vitamin C-nya 1000 mili. Untuk si anak kita pakai Stimuno ya guys, Stimuno sirup untuk anak 2 kali sehari. 2 kali sehari, 1 sendok takar. Kalau Itu sekarang pagi sama malam. kalau sekarang sih sekali sehari sih nggak tiap hari, cuma Iya. untuk menjaga daya tahan menjaga, tubuh aja. iya. Apalagi ini lagi musim penghujan. Betul. Betul. Lah kita cerita juga untuk makanan kita selama pandemi gimana? Iya, untuk makanan gimana ya guys? Sebelumnya sih saya sudah punya stok ya. Untuk stok ya lumayan nih. Ya lumayan sih untuk 2 sampai 3 hari ke depan. Untuk makanannya kita sih banyak yang ngirimin sih dari teman-teman, ada dari Pak RT, terima kasih Pak RT, Pak Faisun, terima kasih sekali sudah membantu kita ngasih sembako dan lain-lain. Kalau Pak Ganjar itu bilangnya Jogo Tonggo. Iya, itu betul sekali. Itu Jogo Tonggo guys. Kayak
kayak gitu. Iya. Kita dikirimin dari Pak RT bahan makanan karena yang masak dia. Makanan pokok dan sembako. Saya Sembako. masak dari awal istri mulai isolasi guys, dari hari pertama sampai hari ke-14. Kita masak, dia masak. Nah, ya masakannya ya begitu sih. Ya. Dan buah-buahan tetap, Ya, tetap ada. untuk Jangan konsumsi lupa. buah-buahan jangan lupa, buah-buahan, sayur-sayuran, masaknya tetap ada sayuran dan buah. Lauk. Untuk makanan sih harus bergizi ya guys, karena intinya cuma satu sih, kalau makanannya tercukupi dan bergizi, otomatis virus akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kita kan untuk istri cuma OTG, jadi nggak ada gejala apapun, ya cukup makanan bergizi udah cukup, ditambah vitamin dan suplemen. Seharusnya kan kalau yang terinfeksi itu, kalau biasanya di rumah singgah itu lihat video ya, itu kalau bisa itu berjemur. Iya. Berjemur di bawah sinar matahari kalau pagi, karena saya itu jadi satu dengan warga yang rumahnya deketan gitu, jadi nggak sempat berjemur. Jadi saya ganti olahraga ya, stretching di dalam kamar atau jalan kaki sekitar 15 menit di kamar. Ya, di dalam kamar. Ya itu pun sih sudah cukup menurut istri ya. Nah, terus setelah kamu dinyatakan negatif itu Sekitar tanggal 23 23 November, satu pagi. minggu setelah di swab guys. Lumayan lama sih menurutku sih. Pagi harinya kita ke puskesmas. Saya juga sudah selesai isolasi mandiri, delalah. Jadi kita ke puskesmas bareng hari itu. Sebelum ke puskesmas kita itu desinfeksi rumah dulu. Iya, kita sebelum keluar rumah kita desinfektan seluruh ruangan, seluruh rumah dan sekitar rumah, samping-samping rumah juga, depan rumah, samping, dalam, dan kamar mandi juga ya, jangan lupa. Nanti ada cuplikan videonya sedikit. Nanti ya ada cuplikan video sedikit waktu saya desinfektan ruang isolasinya atau kamar istri untuk ya. Kita sterilisasi kamar yang dipakai untuk isolasi istri ya guys. Karena isolasi sudah selesai 14 hari, maka kita sterilisasi dengan menggunakan alat ini ya guys. Alat ini sudah disiapkan sama Pak RT saya ya guys, yang isinya mungkin berupa desinfektan, yang berupa mungkin isinya apa? Baiklin toh. Isinya Baiklin dan Superpal kalau nggak salah guys, dicampur dengan takaran yang sesuai standar pemerintahnya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke ruang isolasinya istri ya guys. Kuwi sing besi-besi yang terutama yang. Nah. Bawah, kolong bawah. Kamar mandinya ya guys. Jadi kita isolasi, kamar mandi juga terpisah. Tutup. Oke, kita selesai. Ini lihat guys, ruang isolasi guys, dilarang masuk ya guys. Rumah ya guys. Nggak dibuka 2 minggu rumahnya, tembeleknya banyak.
Jadi sebelum kita tinggal ke puskesmas, kita diamkan rumahnya kita sekitar 2 jaman Iya. ya. Sekatanya sih kalau di rumah sakit berarti 3 jaman. Ini sekitar 2 sampai 3 2 jaman. sampai 3 jam. Oh, kita pergi ke puskesmas. Ke puskesmas itu waktu itu kita mau minta surat keterangan itu ya kayaknya petugas puskesmasnya kayaknya agak bingung sih ya. Iya. Jadi lumayan Ya lama lumayan juga. lama sih. Hampir 2 jam 2 minta jam surat. surat. Cuma minta surat keterangan aja sih. Kita cuma minta surat keterangan bebas atau hasilnya sudah keluar dan negatif seperti itu. Jadi untuk hasil labnya kita dari lab mana itu dinyatakan jumlah apa virusnya apa negatif itu kita nggak punya sampai Nggak punya. sekarang Sampai pun sekarang udah pun kita sebulanan masih ya. bingung Kita nggak untuk cari punya hasil yang labnya. asli labnya itu seperti apa kita nggak tahu. Cuma kita 3 hari BWA udah itu aja. Dan aja. kita dikasih surat keterangan. Keterangan. Saya pun cuma NB sudah isolasi mandiri selama 14 hari dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu aja sih. Iya. Kalau yang kamu cuma dicoret tulisan tangan negatif. Tapi ya nggak tahu ya entah di puskesmas ini aja yang kayak gitu atau emang tata caranya kayak gitu kita juga kurang tahu ya. Oke. Jadi ya guys, untuk pasien yang OTG, Ya, OTG itu OTG. orang tanpa gejala itu tidak perlu swab lanjutan, Cuma isolasi 14 hari aja 10 di rumah. sampai 14 hari Ya, sih kalau baca sesuai itu. aturan Kemenkes 10 sampai 14 hari. Untuk yang gejala ringan pun cuma demam, batuk. Gejala ringan ya itu juga kalau baca sih itu juga cuma isolasi mandiri 10 hari ditambah 3 hari kalau nggak salah. Itu kalau pasien yang biasa dirawat di rumah sakit itu positif dirawat di rumah sakit itu harus sampai 2 kali swab negatif. Iya, kalau di rumah sakit tentunya berbeda sama pasien yang OTG ya guys. Kalau baca penjelasan kenapa kita tidak perlu yang OTG tidak perlu di swab lagi karena katanya selama 10 hari 14 hari itu virusnya sudah hilang, hanya sisa-sisa potongan aja, jadi sudah tidak bisa menularkan lagi. Iya. Kayak gitu kan. Kalau sudah 14 hari otomatis virusnya hilang Nah, sendirinya. iya, tidak bisa menularkan lagi kayak gitu sih. Terus kamu pada hari itu juga sudah mulai berangkat kerja ya? Iya, waktu paginya saya kan ngambil surat keterangan dari puskesmasnya. Untuk siangnya langsung berangkat kerja. Sebelumnya saya telepon sama kepala ruangan saya. Waktu hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin dikabarkan negatif, langsung besoknya suruh berangkat kerja, guys. Kalau saya berangkat kerja pada pagi harinya langsung berangkat kerja. Alhamdulillah sih teman-teman di rumah sakit welcome sih ya, nggak menghindari atau apa. Itu sih alhamdulillahnya. Dan anak sudah bisa keluar rumah, bahagia sih dia. Senang sekali lah. Sudah bisa keluar rumah, bermain lagi, ngaji lagi sama teman-temannya. Jadi ya seneng sih ya. Pesan-pesan kita untuk masyarakat dan para subscriber dan yang menonton video ini ya guys. Jadi ya diusahakan kita harus selalu cuci tangan, 6 langkah cuci tangan ya yang benar. Ingat 3M pesan ibu. Apa aja? Yang pertama memakai masker, mencuci mencuci tangan, menghindari kerumunan. Iya, hindari kerumunan ya. Ya itu. Dan selalu minum air putih yang banyak, apalagi musim hujan kayak gini, usahakan konsumsi vitamin walaupun tiap hari, makan bergizi. Ya itu deh, itu aja sih. Untuk masyarakat di luar, kalau ada tetangga yang isolasi mandiri atau positif corona, jangan dihindari ya guys. Ya kita tetap jaga jarak harus, kalau bisa kita membantu Joko Tonggo tadi kayak gitu, karena mereka sedang berjuang untuk tidak menularkan kepada kalian semua. Itu sih ya. Udah ya, sekian video dari kita, share pengalaman kita. Kita close dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini di channel Arfan Rainando. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.